Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Dasriani SPD, asal SMK Negeri 3 Aceh Barat Daya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam PPG. KD yang saya ambil yaitu KD 3.8, membandingkan nilai-nilai dalam hikayat dan juga cerpen. Kelas 10, semester ganjil. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat, gerak. Kita jumlahnya 12 orang ya, tapi hadir semua. Ya, pada hari ini kita hadir semua. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada petugas tiket tadi, ada yang ibu? Ada. Masih ada sampah, coba diambil. Coba ambil, ini, coba ambil sampah. Ya, kita belajar itu harus di tempat yang bersih. Dan buang potong sampah di sana. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dari hikayat itu merupakan sebuah cerita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai hikayat. Hikayat itu dapat memberi kesan kepada pembaca, walaupun bentuknya hanya dalam bentuk tulisan, tetapi itu sangat memotivasi pembaca. Nah, sebelum kita lanjutkan, masih ingat nak apa materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Oke, mana? Karakteristik hikayat dan isi hikayat. Oke, bagus sekali ya. Apa lagi nak? Terus, Oke. nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai dalam hikayat. Kita sudah membahas mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat? Oke, silakan nak. Nilai agama, sosial, moral, pendidikan, estetika. Nah, Oke, terima kasih, bagus sekali nak ya. Jadi kita sudah membahas nilai-nilai hikayat. Ada nilai moral, agama, budaya, estetika, pendidikan. Coba kalian perhatikan slide yang ibu kasih. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan juga cerpen. Kemudian mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Jadi materi kita untuk hari ini itu adanya di KD 3.8. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi hikayat nanti itu apa? Tujuannya. Ya. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks hikayat dan cerpen secara teliti. Jadi ini tujuan yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks hikayat dan cerpen secara teliti. Kemudian peserta didik dapat membandingkan aspek kebahasaan dalam hikayat dan cerpen secara teliti dan percaya diri.
membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dan juga cerpen. Selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, peserta ini mampu menentukan isi dari hikayat. Selanjutnya, peserta didik juga dapat menentukan nilai-nilai dalam hikayat. Yang terakhir, tujuan pelajaran yang terakhir yaitu mengembangkan cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Itu nanti artinya merubah cerita hikayat menjadi cerpen. Jadi untuk materi kita hari ini kita batasi yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Nanti di LKPD kalian ada 2 hikayat yang terdapat di situ. Nanti kalian mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Baiklah, sekarang coba ibu bagikan dulu LKPD-nya. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian itu dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan aspek kebahasaan yang terdapat di dalam hikayat. Coba kalian perhatikan. Jadi dengan adanya tujuan tadi, kalian sudah bisa memahami apa tugas yang akan kalian lakukan nanti ya. Apa tugasnya, Nak? Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Oke. Coba kalian perhatikan. Nah, ini ya, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Nah, di dalam hikayat ini terdapat beberapa nilai ya yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Yang pertama ada nilai agama. Kemudian ada nilai Sosial. nilai moral. Dan ada nilai sosial. Kemudian ada nilai budaya, Estetika. pendidikan atau edukasi. Biasanya di situ disebut edukasi. Itu sama dengan pendidikan. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi nilai-nilai tersebut. Di dalam hikayat nanti kita mengidentifikasi yang mana yang termasuk ke dalam nilai agama, yang mana termasuk ke dalam nilai moral. Ya, mana kalimat yang menunjukkan itu bahwa itu nilai sosial, budaya, estetika, itu nilai agama. Artinya ada hubungannya dengan agama. Yaitu nilai-nilai moral. Apa itu nilai moral? Berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat Oke, nah itu berhubungan dengan diri kita. Inilah nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Bu, Oke, berarti untuk hari ini kita mencari nilai-nilai dalam hikayat. iya. Nah, jadi untuk hari ini kita mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, coba kalian perhatikan. Nah, ini adalah kebahasaan yang terdapat di dalam hikayat. Kemarin pada pertemuan terakhir, Ibu ada meminta kalian untuk membaca mengenai materi mengidentifikasi hikayat dan kebahasaan dalam cerpen. Ada yang baca? Ada. Ada yang baca? Ada. Oke. Kemudian kalau ada, coba kalian perhatikan lagi. Selain kita mengidentifikasi nilai-nilai hikayat, kita juga akan mengidentifikasi kebahasaan yang terdapat di dalam hikayat dan juga cerpen. Nah, apa saja kebahasaannya? Yang pertama, hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik, ya, menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, hikayat itu ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Oke, hampir pada setiap
Kalian itu sudah bisa memahaminya. Ada yang menjelaskan? Tahu. Ayo, silakan. Bu, berarti cerpen bukan ini dan membaca kalimat tapi itu tahu. Oh iya, ada membaca kalimat tak? Ada yang tahu kan? Ada Bu. Oke, silakan yang jelas. Dengan kepada terbaik atau dengan keadaan dari orang yang mulia. Oke, bagus sekali ya, ya. Oke, baiklah selanjutnya kita perhatikan lanjut konjungsi apa itu konjungsi? Ada Oke, ada konjungsi. Jadi di dalam hikayat atau cerpen itu terdapat konjungsi ya. Baik cerpen maupun hikayat merupakan deklarasi yang banyak menceritakan tentang peristiwa atau kejadian. Ya. Nah, kemudian untuk menceritakan tentang peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi atau kata penghubung ya, yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Apa saja konjungsinya? Ada kata maka kemudian ada konjungsi pada. Lalu ketika setelah. Untuk selanjutnya kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan bersama kelompok kalian. Coba buat kelompok dulu. Sebelum kalian kerjakan tugasnya, ada yang belum kalian pahami, silakan ditanyakan. Bu, Ada nak? identifikasi nilai-nilai hikayat atas sama kebahasaannya. Dua-duanya nak ya. Jadi tugas kalian mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen dan juga unsur kebahasaan. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, kalau sudah silakan dikerjakan. Bu, ini gimana, Bu? Gimana? Ini. Jadi
Ada konsep rumah. Oke, sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Ada yang tidak mau bertanya? Ada. Pasti tidak mau bertanya ya? Baik, jadi kalau sudah selesai semua, kita akan mempresentasikan hasil kerja tiap kelompok. Untuk presentasinya, Ibu tidak menentukan apakah kelompok 1, 2, 3, atau 4. Tapi Ibu kasih kesempatan dulu, kelompok mana yang mau tampil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami mengenai mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman dan Cerpet Tukang Pijit Keliling adalah satu agama. Konsep berdoa kepada Tuhan, kutipan teks, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudara Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Fajar Maimun. 2. Konsep berani memberi nasihat apabila seseorang melanggar aturan agama. Kutipan teks, maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. 1. Konsep nilai membantu sesama yang membutuhkan. Kutipan teks, Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuanya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. 2. Konsep nilai berlaku bijaksana terhadap sesama. Kutipan teks, Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. 3. Konsep nilai. 3. Budaya. Konsep nilai. Burung yang dipelihara di
orang. Adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar. 4. Moral. Konsep nilai. Sebagai manusia harus menjaga martabat, kesabaran dan kekayaan. Kutipan teks. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan? Konsep nilai. Berpamitan sebelum berpergian. Kutipan teks. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung Tius itu hendak menemui anak raja. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja bertanyalah kepada orang yang lebih tahu sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan fitnah. Kutipan teks. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Ubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Ayat ketiga. Konsep nilai. Janjikan Siti Zainab yang lengkap dengan kata-kata yang indah. Kutipan. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya. Namanya Bibi Zainab. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. 6. Pendidikan. Konsep nilai. Memperoleh ilmu tidak hanya dari satu orang saja. Dibaca. Setelah umurnya Khoja Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khoja Maimun 15 tahun. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ya kita ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, setelah kelompok 2 mempresentasikan tadi, ada nggak tanggapan mengenai presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Ada tanggapan, kritikan ataupun saran? Ada, Bu. Ada, silakan Nak. Menurut analisis dari kelompok kami, bahwa pada kalimat belajar mengaji sejak usia dini itu lebih cocok untuk nilai pendidikan, bukan nilai agama. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Mutia, bagaimana kawan-kawan yang lain? Sama ya. Irham Fahmi. Ya, seperti yang disampaikan kawannya tadi. Ya, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat kelompok lain untuk mempresentasikan mengenai kebahasaan yang terdapat di dalam teks Yayan Budiman dan juga cerpen tukang pijat keliling. Siapa yang tampil kelompok mana, Nak? Kami, Bu. Oke, silakan. Coba yang lain diperhatikan. Kelompok 4 ya, mempresentasikan mengenai kebahasaan yang terdapat di dalam teks saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kerja kelompok kami tentang kebahasaan hikayat Yayan Budiman. Majas yang digunakan dalam hikayat Yayan Budiman. 1.
Majas asosiasi atau perumpamaan. Kutipan teks, karena fitnah di dunia ini amat besar lagi tajam daripada senjata. 2. Majas personifikasi. Kutipan teks, burung itu bercerita hingga akhirnya lah diri Zainab pun tetap terhadap perbuatannya yang menunggu suaminya perjalanan pulang dari rantauannya. Konjungsi yang digunakan dalam hikayat bayan Budiman. 1. Maka kutipan teks, tak seberapa lama setelah dia berdoa kepada Tuhan, maka saudara Ibrahim pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. 2. Lalu kutipan teks, lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. 3. Hatta kutipan teks, Hatta beberapa lama tinggal suaminya, anak raja Ajam berkuda, lalu melihatnya lupa Bibi Zainab dan berkelok-kelok. 4. Sebermula. Kutipan teks, sebermula ada saudagar 4. Sebermula. Kutipan teks, sebermula ada saudagar di negara Ajam. 5. Dan kutipan teks, maka Malalah istri Khojan Maimun dan disertakan diunduh dari calonnya dan limpahkannya sampai mati. 6. Karena kutipan teks, sebelum dia pergi berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada suatu keadaan mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Buaya jangan tiada, karena fitnah itu dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. 7. Tetapi kutipan teks, bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tapi juga dapat mengikat istri tuanya daripada menjadi istri yang seram. 4. Pada kutipan teks, pada suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. 9. Sebelum kutipan teks, sebelum ia pergi berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada barang pekerjaan, pakailah dengan 2 ekor unggas itu. Buaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar dan tajam daripada senjata. Hanya inilah presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya pada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah. Baiklah, terima kasih ya kita ucapkan kepada kelompok 4 tadi yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat dan juga cerpen tadi ya. Tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan mengenai kebahasaan ya yang terdapat di dalam hikayat. Ya, hikayat bayan Budiman. Sedangkan kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat dan juga cerpen. Setelah kita mempelajari materi ini, apa manfaat yang bisa kalian petik atau yang bisa kalian dapatkan? Apa manfaatnya kira-kira nak? Bisa mengurusi, bisa menghibur diri. Oke, lain apa manfaatnya nak? Mengetahui kata-kata arkaif yang tidak pernah kita dengar. Iya, mengetahui kata-kata arkaif. Apa itu kata arkaif tadi? Kata masa lampau. Kata masa lampau. Ya, bagus sekali ya. Dalam hikayat itu banyak menggunakan kata-kata arkaif. Ya, jadi manfaatnya kita mempelajari materi ini selain mengetahui kebahasaan dalam hikayat, kemudian manfaatnya kita membaca hikayat itu juga bisa menghibur. Begitu juga dengan kita membaca cerpen. Untuk materi selanjutnya kita akan membandingkan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat dan juga di dalam cerpen. Tadi kita sudah mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat dan juga di dalam cerpen. Sudah dipresentasikan tadi ya oleh 2 kelompok.
selanjutnya. Nanti kita membandingkan pula